Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai perjumpaan atau penyampaian materi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Amiruddin, NIM ya seperti yang bisa dilihat teman-teman atau adik-adik. Untuk prodi saya itu dari prodi manajemen, kelompok KKN saya itu adalah kelompok 97, dan untuk lokasi KKN-nya itu berada di Desa Lerkunung, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Untuk mata pelajaran yang akan saya sampaikan pada perjumpaan kali ini yaitu pelajaran pendidikan IPA untuk kelas 5 sekolah dasar. Subtemanya adalah tata surya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Tata surya. Nah, tata surya itu susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Nah, untuk anggota tata surya itu sendiri, pertama ada planet, kedua ada asteroid, dan yang ketiga ada satelit, dan empat itu ada meteorit, dan yang terakhir atau yang kelima ada komet, seperti itu. Bukan komet untuk rambut itu ya adik-adik. Oke, lanjut. Nah, seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman atau adik-adik semua, seperti itulah gambarannya ya, visualisasinya ya seperti itulah sistem tata surya yang ada di alam semesta ini. Oke, planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, seperti contoh Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan seterusnya. Artinya planet itu tidak menyebabkan atau tidak memancarkan cahaya sendiri, kecuali cahaya itu dipantulkan oleh cahaya dari matahari, seperti itu. Nah, berbeda dengan bintang adik-adik. Kalau bintang itu benda langit yang memang itu memancarkan cahaya dari dirinya sendiri, bukan atas dasar pantulan dari matahari, seperti itu. Kalau planet itu tidak. Planet itu tidak akan bisa bersinar kecuali dia menggunakan pantulan cahaya dari cahaya matahari itu sendiri, seperti itu. Planet pertama atau planet terdekat itu adalah planet Merkurius. Planet Merkurius itu adalah planet terdepan, planet paling panas. Dan karena kenapa kok bisa dinamakan planet paling panas? Karena Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, seperti itu. Oke, lanjut. Di belakangnya ada planet Venus. Setelah itu di belakangnya lagi ada Bumi. Nah, Bumi adalah planet yang kita tempati saat ini, atau yang kita jadikan tempat tinggal saat ini. Ini adalah planet Bumi, seperti itu. Ada nomor 3 di sistem tata surya, dari Merkurius, Venus, Bumi. Jadi planet kita ada di nomor 3, seperti itu, dari depan. Makanya agak-agak panas jadi ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di belakang kita atau di belakang planet kita ada planet Mars namanya. Selanjutnya ada Jupiter, ada planet Jupiter atau planet yang lumayan besar. Mungkin adik-adik juga bisa lihat bahwasanya di gambar juga saya berikan yang paling besar, saya jadikan yang paling besar biar juga bisa menjadi icon atau tanda bahwa planet ini adalah planet paling besar di antara planet-planet yang lain yang ada di sistem tata surya kita. Selanjutnya ada planet Saturnus atau planet cincin. Kenapa kok disebut planet cincin? Ya mungkin adik-adik juga bisa melihat bahwa di situ ada gambar lingkaran yang memutari atau yang mengitari planet tersebut. Maka dari itu planet tersebut disebut planet cincin atau planet Saturnus. Di belakangnya lagi itu ada planet yang namanya planet Uranus. Setelah itu di belakangnya atau yang terakhir ada planet yang namanya planet Neptunus. Nah, dan di belakang itu kan ada ya adik-adik. Nah, di situ menurut beberapa ilmuwan disebut yang namanya planet Pluto, planet paling jauh dari matahari, sehingga di situ sangat dingin sekali. Cuman sebagian berpendapat bahwa planet tersebut sudah tidak ada, artinya sudah hancur. Seperti itu adik-adik. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik juga akan bertanya-tanya kenapa di situ ada bercakan-bercakan atau kayak ini ya. Mana ya? Misalkan ini. Nah, ini. Mungkin adik-adik akan bertanya, apa itu? Benda apa itu, Kak? Benda itu adalah asteroid. Asteroid itu apa? Asteroid itu adalah pembatas antara planet luar dan planet dalam. Nanti kita ketahui di belakang. Lanjut dulu ya. Nah,
misalkan asteroid. Asteroid itu apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, asteroid adalah pembatas antara planet luar dan planet dalam. Planet dalam itu yang mana? Planet luar itu yang mana, Kak? Oke, nanti kita ketahui di belakang. Komet. Komet yaitu seperti benda bercahaya kayak semacam meteor seperti itu. Pengelompokan planet. Nah, pengelompokan planet itu pertama, bumi sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi dua planet, yaitu planet inferior, planet superior. Nah, kalau pengelompokan inferior dan superior, maka yang menjadi pembatas antara planet inferior dan superior itu adalah bumi. Planet yang ada di depan bumi maka itu disebut planet inferior, seperti di gambar yang bisa adik-adik lihat sendiri. Untuk yang ada di belakang bumi maka itu disebut planet superior, seperti itu adik-adik. Planet inferior itu apa? Planet yang adalah orbitnya berada di dalam orbit bumi, seperti yang adik-adik bisa lihat dan mungkin adik-adik bisa baca ya. Oke, selanjutnya asteroid sebagai pembatas. Nah, ini kembali seperti yang saya sampaikan tadi di awal, planet dikelompokkan menjadi dua, planet dalam dan planet luar. Oke. Nah, bisa adik-adik lihat bahwasanya di situ ada planet luar dan ada planet dalam. Nah, planet dalam itu apa saja? Ada planet yang ada di dalam asteroid. Ada Venus, Mars, Bumi, dan Merkurius, seperti itu adik-adik. Di luarnya, selain dari keempat yang tadi itu, di luar asteroid seperti itu, atau planet luar. Selanjutnya, planet luar dan dalam sudah. Berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunan, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial atau Jovian. Nah, ini kalau kita berdasarkan ukuran, planet ini juga terbagi menjadi dua, ada planet terestrial atau planet Jovian. Dari ukurannya ada yang gede, ada yang kecil, seperti itu adik-adik. Bisa dilihat kan di gambarnya. Selanjutnya, hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet, seperti itu. Orbit planet, ada perihelium dan aphelium. Perihelium itu apa? Jarak terdekat planet dari matahari. Jarak terdekatnya itu seperti apa? Orbit planet. Orbit planet itu adalah jalan untuk planet itu memutari matahari, seperti itu. Misalkan kita asumsikan bumi saja. Nah, antara sisi barat atau sisi timur itu orbitnya itu berbeda. Artinya pendekatan titik barat dan titik, misalkan asumsinya titik barat, titik timur atau selatan utara, intinya asumsinya seperti itu ya. Berbeda. Kedekatan dengan matahari antara orbit sisi kanan atau sisi kiri ini ya, lebih mudahnya gini. Sisi kanan dengan sisi kiri itu kalau yang paling dekat, jarak paling dekat orbit yang ada di situ, sisi kanan misalkan, itu disebut perihelium. Nah, untuk sisi yang jauh, titik orbit di sisi yang jauh itu disebut aphelium, jarak terjauh planet dari matahari, seperti itu. Nah, ketika berada di posisi aphelium, maka planet tersebut akan ada di bagian paling jauh, seperti itu. Maksudnya dari orbitnya, bukan di luar planet, bukan. Ini kita bicara satu planet ya. Selanjutnya, periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengitari matahari selama satu kali putaran. Nah, bisa adik-adik lihat di sini. Misalkan kita ambil contoh di sini adalah bumi. KU itu adalah kutub utara, KS itu adalah kutub selatan. Nah, ini bisa kita lihat, bisa adik-adik lihat. Akibat periode revolusi itu, kalau bumi ya bisa adik-adik ketahui sendiri bahwasanya ada 1 tahun. Ada 1 tahun. Jadi misalkan ya setiap tahun ada perubahan hari gitu, ada perubahan tahun dari tahun 2019 ke tahun 2020 ke tahun 2021. Nah, itu disebut namanya periode revolusi.
Nah, 1 tahun seperti itu adik-adik. Nah, hal-hal yang diakibatkan oleh revolusi bumi tersebut itu diantaranya terjadi pergantian musim. Ya, bisa dilihat terutama di desa Lir Gunung adik-adik ya. Ada musim kemarau atau musim kering kalau kata orang Madura, ada musim hujan atau musim nimbere kalau kata orang Munda kan seperti itu. Itu untuk di desa Lir Gunung. Kalau di bagian-bagian barat sana kayak misalkan di dekat-dekat kutub ada hujan salju deh, ada musim dingin yang namanya, dan di situ biasanya musim salju, hujan salju. Kalau di Lir Gunung sepertinya tidak ada ya, seperti itu. Oke, selanjutnya biar lebih cepat, periode rotasi itu adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. 1 kali putaran itu maksudnya di rotasi itu yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, waktunya berapa? Waktunya ada 24 jam. Ada siang dan malam seperti itu adik-adik ya, simpelnya seperti itu. Nah, salah satu disebutkan di situ bahwasanya akibat dari rotasi bumi itu adalah pergantian siang dan malam dan seterusnya. Kita percepat dulu di adik-adik ya karena waktunya terbatas. Selanjutnya sudah. Berarti sekian dari saya. Semoga bermanfaat video yang sudah saya sampaikan atau set yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.